Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Pada kesempatan ini saya akan membagikan atau sharing terkait bagaimana cara mereview sebuah artikel secara online melalui Open Journal System. Dan saya yakin ini semua sudah paham semua. Hanya saja ya jika masih ada yang pemula, maka sangat penting untuk melihat atau mengikuti video ini. Ya, baik. Yang pertama, jika Bapak Ibu bertugas sebagai reviewer di salah satu jurnal, maka cara pertama silakan buka artikel jurnal yang mengangkat Bapak Ibu atau mentugaskan Bapak Ibu menjadi reviewer. Nah, misalnya contoh, silakan buka seperti ini, misalnya JIPMAS, silakan buka OJS-nya seperti ini. Nah, Bapak Ibu perlu diingat bahwa cara ini saya menggunakan OJS 3. Nah, tentu akan berbeda tampilan dan teknisnya jika menggunakan OJS 2. Tetapi pada dasarnya poin yang menjadi tujuan ya sama. Intinya ingin memberi koreksi kepada artikel. Hanya saja tampilannya yang berbeda. Nah, untuk di OJS 3 ini, jika Bapak Ibu ingin melakukan mereview sebuah jurnal, silakan masuk di jurnal tersebut ya seperti ini. Apakah itu menu masuk, apakah itu menu login, ya itu tergantung pengaturan dari tampilan OJS masing-masing. Nah, untuk di JIPMAS ini, jika Bapak Ibu ingin melakukan review artikel, silahkan klik login ya. Jika sudah punya akun. Tapi jika belum punya akun reviewer, silakan klik register. Nah, di sini anggaplah Bapak Ibu sudah punya akun karena sudah diberikan tugas oleh tim editor melakukan review. Nah, silakan klik login. Kemudian masukkan ID dan password ya Bapak Ibu ya sebagai reviewer. Nah, di sini saya sudah masukkan username dan password. Lalu saya klik login. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan tugas sebagai reviewer, maka akan muncul tampilan di sini ya. Di bagian submission, tampilan yang akan direview di sini. Jadi ada tulisan ya, tanggalnya ini ya, tanggal paling lambat dilakukan review itu tanggal ini ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah bersedia untuk mereview ya, silakan klik ya di sini. Nah, maka akan muncul di bagian awal seperti ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menolak ya bahwa Anda tidak bersedia. Nah, bisa saja. Jadi nanti Anda akan menolak di bagian sini untuk tidak menerima. Jadi jika Bapak Ibu tidak bersedia, silakan menolak. Oke. Nah, selanjutnya di sini silakan dibaca dulu mungkin ya apa-apa saja. Ini abstrak dari artikel, kemudian tanggal ya yang perlu diingat Bapak Ibu, ini schedule tanggal yang telah ditetapkan. Jadi silakan perhatikan. Ya, ini tanggal request oleh editor kepada Bapak Ibu. Kemudian tanggal untuk mengkonfirmasi kesiapan Bapak Ibu itu diberi waktu sampai tanggal 24 bulan 7. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk menyelesaikan atau mengirim kembali hasil reviewnya itu diberi kesempatan sampai tanggal 31 Juli 2021. Ya, ini penting ya. Ini untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu bersedia. Kemudian ini untuk mengembalikan hasil review ya. Paling lambat ya. Nah, ini bisa saja tidak sampai ya karena ini hanya deadline. Nah, kemudian di sini ya bisa saja dibiarkan seperti ini.
Nah, kemudian klik save and continue. Ya, seperti ini. Lalu silakan baca di sini apa aja ya untuk sebagai petunjuk. Nah, silakan dibaca, dipahami dulu. Nah, perlu dipertimbangkan. Kemudian jika sudah, oke, lanjut ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini bagian bawah ini ya nanti diisi dulu ya. Jadi jangan langsung mengisi ini, langsung mengirim sudah selesai. Tapi langkah pertama melakukan review, silakan download dulu file artikelnya di sini. Ya, ini diisi belakangan Bapak Ibu, saya ingatkan. Jangan ini diisi langsung kirim ya. Nah, silakan download ini terlebih dahulu artikel yang akan direview. Nah, jika sudah di-download ya seperti ini, silakan buka filenya. Nah, silakan buka filenya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, namanya ini. Oke. Ya, saya gunakan file ini saja. Oh iya. Nah, silakan buka file yang telah di-download tadi untuk dilakukan review. Saya hapus dulu ya ini ya. Nah, ini normalnya. Nah, sekarang saatnya kita memulai mereview. Jadi mulai dari judul, abstrak, dan seterusnya. Nah, saya hanya memberi satu contoh. Cara mereviewnya itu jika di sini tidak ada masalah, oke, berarti lanjut. Abstrak tidak ada masalah, jika lanjut. Jika ada masalah ya silakan beri komentar. Nah, di pendahuluan juga seperti itu ya. Nah, contohnya memberi komentar ya, anggaplah sudah membaca ini, kok ini panjang ya, tidak ada referensinya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memberi komentar seperti ini. Ya, yang jelas catatan reviewer itu bukan substansif, tapi lebih ke konten sebetulnya. Oke. Nah, setelah memblok seperti ini, silakan ada dua cara, bisa langsung klik kanan new comment. Ya, bisa klik kanan new comment. Bisa juga masuk ke sini new comment ya. Jadi di menu review new comment. Jadi ada dua cara bisa dilakukan. Pertama blog ya, yang mau dikomentari, baru masuk ke klik kanan new comment, atau masuk di menu review kemudian pilih new comment. Oke, kita klik yang atas ini, maka akan muncul lembar catatan di sini. Oke, Bapak Ibu yang perlu juga diingat ya, ini nama ya, nama inisial ya. Jadi jangan gunakan nama asli di sini. Ya, di PC ini inisial, biar Bapak Ibu, karena teknisnya jurnal JIPMAS ini menyembunyikan identitas review ke penulis, begitu pula sebaliknya, sehingga Bapak Ibu disarankan untuk tidak menggunakan nama asli, tapi namakan misalnya PC, Samsung, atau yang lainnya, atau user, itu terserah, atau Microsoft, itu terserah. Nah, sini jika sudah bukan nama Bapak Ibu sebagai reviewer, langsung saja beri komentar. Misalkan tambahkan referensi yang terkait 10 tahun terakhir. Nah, seperti ini misalkan ya, tambahkan. Nah, oke. Nah, lakukan cara yang sama untuk yang lainnya ya. Untuk komentar lainnya ya lakukan dengan cara yang sama seperti cara pertama. Jadi lakukan komentar sampai di akhir. Nah, itu ya caranya. Saya hanya memberi satu contoh saja cara memberikan komentar.
Selanjutnya jika Bapak Ibu masih menggunakan nama asli di sini, itu bisa diubah ya. Caranya buka file Word-nya seperti ini, lalu buka menu file di sini ya, atau button ya jika menggunakan Office versi sebelumnya. Jika Office 2019 maka silakan menu file, lalu pilih di bagian bawah option ya, ini option, lalu masuk di general ya, lalu PC ya, seperti ini. PC ini diganti misalkan admin ya, seperti ini, lalu klik OK. Nah, kita coba untuk mereview tahap pertama, contoh kedua biar bisa dibandingkan. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata panduannya jurnal ini misalnya ya 10 tahun terakhir. Sementara di sini waduh sudah lama, tahun 93. Padahal ini terkait PTK ini ya banyak referensi baru. Nah, kita bisa berikan komentar ya. Kita blok ya yang mau diberi komentar, lalu klik kanan new comment atau di menu insert di atas new comment. Nah, seperti ini. Kita beri komentar. Misalkan gini, gunakan referensi terbaru, seperti itu. Jadi kita menyarankan penulis untuk menggunakan referensi terbaru, apalagi terkait PTK itu banyak sekali. Nah, di sini juga kelihatan Bapak Ibu, kan tadi kita sudah mengubah namanya menjadi admin ya, maka secara otomatis juga akan berubah. Lalu kemudian lakukan langkah sampai selesai Bapak Ibu. Jika sudah dilakukan seperti ini ya berarti kita sudah mereview sebuah artikel. Nah, selanjutnya kita save, simpan. Nah, jika sudah mereview, selanjutnya mengirim ke editor kembali. Nah, caranya mengirim ke editor ya kembali lagi ke menu Bapak Ibu yang sudah sudah login tadi. Kita sudah masuk di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini setelah artikelnya direview, selanjutnya kita mengisi di sini ya. Baru kita mengisi form reviewnya di sini. Nah, ini form review ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita ngisi form reviewnya. Ini bisa ya dilihat bagaimana kualitas judul artikel. Ya, ini bisa dalam bentuk narasi ataupun yang lainnya ya, tergantung Bapak Ibu. Misalnya judul terlalu panjang, silahkan direvisi sesuai petunjuk ya, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kualitas naskah di bagian abstrak, misalnya masih perlu direvisi. Bagaimana kualitas pendahuluan ya, revisi sesuai komentar di artikel. Kemudian di sini misalnya baik ya. Misalnya di sini bahasa kurang. Ini bagian penutup misalkan cukup ya. Ini referensi tambahkan referensi 10 tahun terakhir
selesainya cukup. Misalkan seperti ini. Lalu rekomendasi. Nah, di rekomendasi ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa ada 4 ini yang disediakan ya. Yang pertama diterima. Jika Bapak Ibu merekomendasikan diterima, berarti artikel tersebut tidak perlu direvisi oleh penulis nantinya. Nah, jika yang kedua ini diperlukan revisi, berarti artikel tersebut harus direvisi berdasarkan arahan dari Bapak Ibu untuk dilanjutkan ke penulis. Nah, yang ketiga ini berarti artikel tersebut direvisi oleh penulis dan direview ulang. Ya, harus direview ulang kalau milih ini. Artinya ya, jika ini rekomendasinya berarti artikel itu dikirim ke penulis, setelah penulis merevisi berarti hasil revisian dari penulis itu akan direview kembali. Kemudian yang keempat ya, Bapak Ibu sebagai reviewer menolak artikel tersebut. Nah, ini akan menjadi rekomendasi nanti tim editor dalam mengambil keputusan. Nah, setelah misalkan ini saya milih diperlukan revisi. Nah, setelah itu silakan upload hasil revisi tadi Bapak Ibu. Ya, yang sudah dikomentar file artikelnya yang sudah dikomentari. Nah, upload di sini. Kemudian pilih file ya. Kemudian ya tadi ya yang sudah direvisi atau maksud saya yang sudah direview. Nah, upload di sini. Nah, silakan menunggu prosesnya sampai selesai. Ya, yang dikirim di sini ya file ini ya yang sudah dikomentari. Nah, yang sudah dikomentari. Nah, setelah itu jika sudah tercentang seperti ini, silakan klik continue. Lalu klik continue. Lalu konfirmasi di tahap ketiga ini complete. Nah, jika sudah berarti kita lanjut. Nah, jika Bapak Ibu ingin memberi diskusi atau melihat diskusi dari tim editor bisa melihat nanti di sini. Nah, jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan ke tim editor juga bisa melalui sini. Ya, dengan cara mencentang artikel kemana, dikirimi kemana. Lalu pilih ya subjeknya, terus isi pesannya. Lalu jika ada file yang ingin dilampirkan boleh, lalu klik OK. Itu nanti pesan akan masuk ke editor. Ya, nah, misalkan saya beri contoh ya untuk komentar ke editor. Ya ke editor ini ya, ketua editor. Anggaplah pesan ya atau saran. Yang terhormat tim editor. Nah, misalkan perlu saya sampaikan bahwa artikel ini masih butuh pertimbangan. Terima kasih. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, ini juga tidak wajib. Nah, jika ada file yang ingin dilampirkan silakan, jika tidak ada tidak masalah. Setelah itu klik OK. Jika akan mengirimkan komentar ke editor. Ingat, ini tidak akan terkirim ke penulis, khusus editor ini. Nah, ini berarti sudah terkirim. Nanti akan dibalas juga oleh tim editor dengan melihat di sini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita milih ya rekomendasi yang sama tadi di sini ya, disamakan. Nah, kalau kita memilih yang kedua berarti ini ya revision required ya. Oke. Kemudian klik submit review. Klik OK. Nah, jika sudah sampai pada tahap ini berarti tugas Bapak Ibu sebagai reviewer di sebuah jurnal sudah selesai.
Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan pada tutorial ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.